Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi di teknologi layanan jaringan. Dan kali ini kita akan belajar bersama untuk TLG kelas 12, yaitu dengan KD memahami prinsip kerja subscriber internet telepon. Ya, kali ini kita akan belajar dan saya akan jelaskan mengenai prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Ya, yang pertama tentang pengertian ADSL, kemudian modem ADSL, perangkat ADSL dan cara penggunaan ADSL serta kelebihan dan kekurangan dari ADSL dan cara kerja modem ADSL serta implementasi modem ADSL. Oke, langsung aja kita menuju ke TKP. Kita akan jelaskan tentang apa itu ADSL dan lain sebagainya seperti tadi di awal ya. Yang pertama tentang pengertian dari ADSL, yaitu singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber, merupakan salah satu dari beberapa jenis digital subscriber line atau DSL di samping HDSL, VDSL, IDSL, HDSL, dan SDSL. Iya, sementara itu ADSL atau DSL ya, Digital Subscriber Line adalah sebuah teknologi akses internet yang dapat memungkinkan kabel tembaga atau sering disebut dengan injection technology atau suntikan teknologi yang dapat membantu kabel telepon biasa menghantarkan data dengan jumlah besar. Cara penggunaan ADSL, dilihat modem ADSL ya, apa itu ya, pengertian dari modem ADSL ya. Modem ADSL adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer dengan router ke saluran telepon sehingga bisa mentransfer data ataupun mengakses internet. Hal yang terpenting ketika menggunakan ADSL itu adalah IP modem dan juga password atau sandinya atau lainnya ya. Ya, hal terpenting ketika menggunakan ADSL yaitu adalah IP modem dan juga password atau kata sandi. Kenapa? Hal ini penting karena berkaitan dengan keamanan penggunaan layanan untuk konsumen yang diberikan pihak providernya. Ya, untuk perangkat ADSL pada modem router ADSL adalah sebagai berikut. Yang pertama ada di sisi pelanggan disebut CPE atau Customer Premises Equipment. Di sisi pelanggan harus ada penerima DSL atau modem ADSL dan splitter. Dan satu lagi di sisi Telkom atau ISP ya. Di sisi Telkom ini terdapat ADSL multiplexer yang disebut dengan DSLAM atau Digital Subscriber Line Access Multiplexer untuk menerima sambungan dari pelanggan. Ya, kemudian cara penggunaan dari ADSL. Terdapat sebuah cara dalam penggunaan ADSL di Indonesia. Yang pertama adalah tersedianya perangkat ADSL, kemudian pemeriksaan keberadaan nomor telepon yang telah disediakan oleh pihak Telkom Indonesia. Jika nomor telepon telah terdaftar dan jarak telah diperhitungkan, maka selanjutnya adalah pemasangan ADSL pada sambungan telepon. Untuk dapat menghubungkan ADSL dengan line telepon, Anda dapat menggunakan sebuah splitter dalam hal ini. Ya, kemudian kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari ADSL. Yang pertama, kelebihan dari ADSL yaitu kecepatan yang selalu stabil. Koneksi ADSL selalu terhubung dengan internet setiap waktu dan telepon tetap bisa dipakai kapanpun. Kemudian layanan komunikasi antar data dengan suara diberikan lewat dua kanal yang terpisah, namun tetap pada satu kabel yang sama. Kemudian mempunyai pembagian frekuensi menjadi dua macam, diantaranya yaitu frekuensi tinggi dan frekuensi rendah, dan dapat mengakses internet tanpa perlu khawatir dengan biaya yang lebih mahal karena dengan ADSL internet lebih hemat. Ya, kemudian kekurangan dari ADSL sendiri. Yang pertama adalah kecepatan pengiriman data
bisa dipengaruhi oleh jaraknya. Dan sampai saat ini kecepatan koneksi modem ADSL masih tergantung dengan tiang telepon ya, atau DSLM, dan tidak semua operasi sistem tidak atau mampu menggunakan ADSL. Juga seiring dengan perkembangan zaman, pada saluran telepon kita sudah mulai menggunakan kabel fiber optik ya. Hal tersebut tidak sesuai dengan teknologi dari ADSL yang masih menggunakan kabel tembaga. Dan yang keempat yaitu adanya load coil yang dipakai untuk memberikan layanan sampai ke pelosok daerah. Membuat load coil akan menggeser frekuensi suara ke frekuensi yang biasa dipakai ADSL. Yang keempat adanya bridge lab yang merupakan sebuah kabel tidak berbeda pada jalur antara pengguna dengan CO. Ya, kemudian kita lihat cara kerja modem ADSL ya. Yang pertama yaitu metodenya ya, ialah dengan membagi sinyal yang akan dikirim melalui kabel telepon dengan teknik DMT yang distandarisasikan oleh ANSI ya, dalam hal ini untuk dapat digunakan dalam ADSL. Nah, sementara itu layanan telepon standar akan membatasi frekuensi yang bisa dibawa oleh switch telepon atau peralatan lainnya. Nah, sementara itu suara manusia dalam cakupannya biasa yang dapat dibawa oleh frekuensi antara 400 Hz sampai 3400 Hz. Dan dalam banyak kasus kabel yang menghandle frekuensi bisa berjuta-juta Hz ya. Dan perangkat modern ini akan mengirimkan sinyal digital daripada sinyal analog, dapat mengirimkan kapasitas kabel telepon sebisa mungkin yang mana akan digunakan oleh modem DSL. Baik, kemudian yang berikutnya itu implementasi modem ADSL. Ya, dengan layanan dari Speedy ya, kita lihat bahwa kita mungkin zaman dulu masih menggunakan Speedy. Jaringan akses telepon pelanggan ditingkatkan ke kemampuannya, dalam hal ini kecepatannya. Ya, dengan peningkatan ini ya, sehingga selalu pelanggan selalu mendapatkan fasilitas telepon atau voice dan juga dapat melakukan akses internet yang dedicated ya, dalam kurung, dan dengan kecepatan downstream yang tinggi sampai dengan 800 kB per second. Ya, baik, saya kira sampai cukup di sini untuk perjumpaan kita hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.